Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Wah, pasti seru kan? Yuk kita mulai. Tahukah kalian mengapa bangsa asing datang ke Nusantara? Ada beberapa alasan loh. Pertama, mereka mencari rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada yang sangat mahal di Eropa. Kedua, letak Indonesia sangat strategis, berada di jalur perdagangan dunia. Ketiga, mereka ingin menyebarkan agama, khususnya Kristen. Dan yang terakhir, mereka ingin menguasai kekayaan alam kita. Jadi, tujuan awalnya berdagang, tapi lama-kelamaan berubah menjadi penjajahan. Sekarang, kita bahas bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara. Bangsa asing pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Setahun kemudian, mereka tiba di Maluku, tepatnya di Ternate, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Selain berdagang, Portugis juga berusaha menyebarkan agama Katolik. Untuk menguasai perdagangan, mereka membangun benteng dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan setempat, meskipun tidak jarang menimbulkan konflik. Tidak lama kemudian, Spanyol datang pada tahun 1521 melalui pelayaran yang dipimpin oleh Magellan dan dilanjutkan oleh Elcano. Spanyol juga menuju Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Namun, karena terjadi persaingan dengan Portugis, kedua bangsa ini membuat perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Portugis berkuasa di wilayah Maluku, sedangkan Spanyol lebih memusatkan kekuasaannya di Filipina. Persaingan mereka di Maluku juga membuat kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore ikut terlibat dalam konflik. Berikutnya pada tahun 1596, Belanda datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tidak puas hanya berdagang, Belanda lalu mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada tahun 1602. VOC bertugas untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah agar keuntungan hanya untuk Belanda. Mereka membangun benteng, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, dan bahkan menggunakan kekerasan untuk menguasai perdagangan. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Koen merebut Jayakarta dan menggantinya dengan Batavia, yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan VOC. Belanda juga melakukan Hongi-tochten, yaitu patroli laut di Maluku, untuk menghancurkan kebun rempah rakyat agar harga tetap tinggi. Perlahan-lahan, Belanda memperluas kekuasaannya dari kota-kota pantai ke pedalaman, dan akhirnya menjajah Nusantara selama berabad-abad. Selain itu, Inggris juga sempat datang ke Nusantara pada awal 1600-an melalui East India Company EIC. Mereka membuka pos dagang di Banten dan kemudian lebih berpengaruh di Bengkulu dengan mendirikan benteng Marlborough. Namun Inggris kalah bersaing dengan Belanda. Walau begitu, pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris sempat menguasai Jawa ketika Belanda sedang lemah. Pada masa itu, Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur dan memperkenalkan beberapa kebijakan baru, seperti pajak tanah, serta menaruh perhatian pada peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur. Setelah perjanjian London 1824, Inggris akhirnya memusatkan kekuasaannya di Singapura dan Malaya, sementara Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Jadi, bisa kita simpulkan, bangsa asing awalnya datang untuk berdagang, tetapi kemudian berubah menjadi penjajah.
Itulah sebabnya bangsa Indonesia berjuang keras hingga akhirnya merdeka. Nah, sekarang coba pikirkan, kalau kalian hidup pada zaman penjajahan dulu, apa yang akan kalian lakukan untuk membela tanah air? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa catat poin pentingnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.